Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terkait manajemen keuangan yang sempat terputus tadi siang. Nah, di sini saya akan mengulangi menjelaskan dari soal pertama ya teman-teman ya, biar teman-teman lebih jelas lagi. Nah, untuk yang soal pertama tadi siang sudah sempat saya singgung, yaitu ini tuh kebijakan dividen stock split. Nah, di sini caranya sama seperti kuis sehari-hari yang kalian kerjakan. Langkah yang pertama itu kita menulis dulu, diketahui saham biasa nominal per lembarnya, diketahui di soal itu 500. Kapital surplusnya itu ada 10 juta, untuk laba ditahan itu 25 juta, total ekuitas yang dimiliki itu sebesar 75 juta. Nah, untuk penghitungan yang A itu kan tunjukkan pengaruh 5-for-1 stock split-nya itu untuk total ekuitas itu tidak mengalami perubahan, namun pada jumlah lembar saham itu menjadi 50.000 lembar dengan nilai nominal menjadi 100. Nah, untuk yang tadi tanya, Kak itu 100 dari mana? Iya, mendapatkan 100 rupiah ini itu 500 kita bagikan 5. 5-nya itu karena 5-for-1 ya, jadi kita bagi 5 itu menghasilkan 100. Terus untuk lembar saham yang baru ini diketahui 50.000 lembar itu didapatnya dari 500 rupiah kita kalikan dengan 100. Nah, untuk selanjutnya kita itu mencari tunjukkan pengaruh kebijakan stok dividen 25%. Nah, caranya sama seperti di buku teman-teman ya. Itu ada di halaman 268. Nah, langkah yang pertama itu kita menghitung dulu 25% itu kita kalikan 80.000 lembar. Nah, caranya udah aku jelasin di bawah ya. 80.000 itu dapatnya dari 40 juta kita bagi dengan 500. Ketemu 20.000 lembar. Lalu kita mencari nilai pasar stok dividen, itu ada 20.000 lembar, kita kalikan dengan 1.000, karena di soal itu sudah diketahui bahwa saham perusahaan tersebut sekarang itu dijual dengan harga 1.000 per lembar. Nah, untuk nilai pasar stok dividen, itu kita ketahui 20 juta. Nah, selanjutnya itu kita menghitung nilai nominal stok dividen. Caranya itu 20.000 lembar kita kalikan dengan 500 rupiah. Nah, kita dapat 500 itu dari soal tadi, ketemu 10 juta. Untuk kapital surplus dari stok dividen itu 20 juta dikurangi 10 juta, menghasilkan 10 juta. Nah, selanjutnya itu kita menghitung struktur modal setelah stok dividen. Nah, yang pertama itu ada saham biasa itu 100.000 lembar itu kita dapat dari penjumlahan di atas ya teman-teman ya. 80.000 ditambah 20.000 ketemu 100.000. Dengan nominal 500 rupiah per lembar ketemu 50 juta. Sedangkan untuk kapital surplusnya karena di soal diketahui 10 juta, kita tambah dengan 10 juta penghitungan kita ini tadi dan ketemu 20 juta. Untuk laba ditahan itu di soal sudah diketahui bahwa ini 25 juta. Kita kurangkan, maaf, kita kurangkan dengan 20 juta ketemu 5 juta. Nah, hasilnya dari saham biasa 50 juta, dari kapital surplus 20 juta, laba ditahan 5 juta, itu dapat disimpulkan 75 juta atau menghasilkan nilai 75 juta ya teman-teman ya. Jadi sama kayak yang di atas sini. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, di sini itu hitunglah biaya modal. Nah, untuk soal nomor 2 ini sama seperti teman-teman waktu mengerjakan kuis ya. Ini itu berkaitan dengan bab 7 atau teman-teman bisa buka aja di halaman 141 sampai 168. Nah, kita langsung ke penghitungannya. Ini caranya sama seperti di buku teman-teman, mungkin hanya angkanya saja yang berbeda.
Nah, langkah yang pertama itu kita tuh menghitung KD sebelum pajak dan KD setelah pajak ya. Nah, rumusnya nih udah aku tulis sedikit, cuma di buku lengkap ya teman-teman ya. Ada KD sebelum pajak itu 10%, karena di soal sudah diketahui bahwa bunga 10% per tahun kita kalikan 15.000. Di soal 15.000 itu didapat dari perpetual bond nominal, kita bagi 15.000, kita kalikan 100%, ketemu ini 10%. Untuk KD setelah pajak itu 10%, kita kurangi atau kita kalikan 1 kurangi 25%. Nah, 25%-nya ini itu adalah tingkat pajak, ketemu 7,5%. Nah, langkah selanjutnya kita itu mencari metode shortcut formula. Nah, di sini ada biaya bunga, yaitu di mana tarif bunga dikalikan nilai nominal. Nah, nilai nominalnya itu tadi kan sudah diketahui 15.000, sedangkan untuk tarif bunganya itu ada 15%. Jadi biaya bunga ketemu 2.250. Untuk net cash inflow-nya itu harga jual dikurangi biaya komisi 13.500, itu sudah ada di soal juga. Kita kurangkan kurung buka 5% dikali 13.500 kurung tutup. Nah, di sini hasilnya itu 13.500 kita kurangkan 675.000 rupiah, itu ketemu 12.825.000. Nah, untuk penghitungan selanjutnya itu angka-angka yang sudah teman-teman hitung tadi di atas itu boleh dimasukkan ke dalam rumus. Itu KD-nya ketemu 17,739%. Nah, untuk KD setelah pajaknya itu ketemunya 13,304%. Nah, untuk supaya teman-teman nggak bingung, bisa banget teman-teman buka buku karena udah lengkap banget ya. Di situ udah dijelasin juga. Nah, selanjutnya itu ada metode akurasi. Nah, di sini ada cash inflow-nya itu bunga dikalikan PVIVA itu ada 17%, kita 10 tahun. Pelunasan ini rumusnya sudah ada di buku juga. Jadi teman-teman tinggal masukin angkanya aja. Ini ketemu 13.602,7. Nah, untuk net cash flow-nya itu ketemu 102,7. Nah, ini untuk yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, kalau karena penghitungan yang di pertama itu positif, jadi kita harus menghitung supaya untuk mencari negatifnya. Nah, jadi cuman perbedaannya itu hanya kalau di sini 17%, kalau di sini kita menggunakan 18%. PV-nya itu untuk cash inflow-nya itu 12.976. Untuk net cash flow-nya itu ketemu negatif 523,5. Nah, penghitungan yang di atas tadi ini itu bisa kita hitung untuk KD sebelum pajak ya 17%. Wah, ini angka-angkanya sama seperti yang di atas ya teman-teman ya. Kalian tinggal masukin aja sesuai rumus. Nah, itu ketemu 17,164%. Nah, untuk KD setelah pajaknya itu ketemu 12,873%. Nah, langkah selanjutnya itu kita menghitung biaya modal saham biasa. Di sini ada D, eh, ada P juga. Nah, ini caranya udah lengkap banget serta rumusnya ya teman-teman ya, biar teman-teman paham itu bisa banget buka buku teman-teman semua tuh udah lengkap banget rumus dan penjelasannya. Di sini tinggal kita masukin aja untuk D dan P-nya itu sudah diketahui juga dalam soal. 300 rupiah kita bagikan 3.000 dan kita kalikan 100% itu ketemu 10%. Ini tidak perlu disesuaikan pajak. Untuk pertumbuhan dividennya itu ketemu 15%. Nah, untuk soal nomor ketiga ini udah lengkap ya, saya tulis di Excel, jadi teman-teman bisa langsung aja untuk
cek Excel-nya. Ini udah lengkap dengan rumusnya ya teman-teman ya. Nah untuk caranya teman-teman bisa banget buka di bab 8. Ini tuh mengenai penilaian investasi. Jadi untuk panduannya teman-teman bisa buka buku teman-teman ya biar nggak bingung. Nah, di sini itu pertama kita melakukan penghitungan EAT. Nah, ini rumusnya juga udah ada di buku, jadi teman-teman bisa membuka contoh, ada contoh soalnya juga ya. Nah, kalau kita itu hanya menghitung di tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Nah, untuk penghitungannya teman-teman bisa langsung lihat aja ya. Untuk fake cost-nya itu kita dapat 12 juta, itu udah aku terangin juga di sini. Jadi 30 juta itu kita kurangi 6 juta, kita bagi 4 ya karena kita 4 tahun ketemu 12 juta. Untuk variable cost-nya itu ada 60%. Nah, untuk total cost-nya itu penjumlahan dari fixed cost kita tambahkan dengan variable cost. Nah, untuk EBT-nya sendiri itu penjualan kita kurangi dengan total cost. Untuk pajaknya atau TAX itu kita dapat dari 30% dari EBT. Nah, untuk EAT-nya itu pengurangan dari EBT kita kurangi dengan tax. Nah, gitu. Nah, terus penghitungan selanjutnya itu ada penghitungan payback period. Nah, di sini kita ketahui itu depresiasinya 6 juta. Oh, mohon maaf teman-teman. Nah, untuk quick cost-nya ini tuh sudah diketahui di soal ya teman-teman ya. Nah, yang maksud saya 6 juta itu tuh penghitungan yang depresiasi, mohon maaf. Nah, untuk 12 ini itu udah diketahui di soal. Nah, yang 6 juta ini penghitungannya yang ini. Nah, ini cuman kita tambah saja EAT kita tambahkan dengan depresiasi. Untuk penghitungan NPV-nya itu sudah lengkap ya, DF-nya. Kita menggunakan 25%. Nah, di sini kita ketemu profitability index-nya itu 128%. Cukup sekian ya teman-teman ya penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp pribadi ataupun boleh tanya di grup asistensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.